gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Kondisi Pulau Egghead saat ini sudah memasuki fase berbahaya yang dimana pihak Angkatan Laut sudah memasuki pulau untuk memulai invasi mereka. Itu pun ditambah lagi dengan pertarungan antara Luffy dan Kizaru yang saat ini masih berlanjut. Seperti yang dijelaskan dalam bocoran kemarin, bahwa chapter kali ini kembali akan melanjutkan sengitnya pertarungan Luffy dengan Kizaru, yang mana nanti kita akan melihat sebuah teknik baru dari sang admiral ini. Bukan cuma itu saja, Kuroshi Saturn akan ditampilkan juga di sini. Dia terlihat sangat marah dan wajahnya sangat menyeramkan setelah memandang semua hal yang telah terjadi di Pulau Egghead. Kira-kira kejadian menarik apa lagi kah yang akan terjadi pada chapter kita kali ini? Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi chapternya. Sesuai dengan bocoran kemarin bahwa chapter 1093 kita kali ini mendapatkan judul Luffy versus Kizaru. Chapter ini pun juga akan mendapatkan sebuah sampul di mana beberapa Tarsius mencuri kacamata Koby dan juga Helmeppo. Halaman awal di chapter ini dimulai dengan melanjutkan pertarungan antara Luffy dengan Kizaru. Luffy memutar-mutar tubuh Kizaru, tetapi ekspresi wajah Kizaru tidak berubah. Dia terlihat sangat tenang. Ini cukup aneh karena Kizaru sama sekali tidak memberikan ekspresi apapun setelah melihat wujud Nika milik Luffy. Apakah ini menandakan ada sesuatu hal yang aneh dari tubuh Kizaru? Atau jangan-jangan Kizaru ini juga merupakan salah satu hasil modifikasi Vegapunk sama seperti Kuma? Cerita dipotong ke ruang kontrol. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke area pabrik bersama dengan Sanji dan juga Atlas. Mereka ingin menyelamatkan Bonnie dan mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Untuk pergi ke sana, Vegapunk memutuskan menggunakan kendaraannya sendiri yang bernama Vega Tank. Vegapunk menyebut Bonnie sebagai anak kecil. Dia membicarakannya seolah-olah Bonnie adalah seorang anak kecil. Dari perkataan Vegapunk ini, tampaknya usia dari Bonnie sebenarnya bisa jadi lebih muda dari yang kita lihat sekarang ini. Nami, Usopp, dan Edison tetap berada di ruangan kontrol, sedangkan Jinbe membawa semua barang-barang milik Vegapunk ke bagian belakang pulau. Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke titik yang sama dengan yang dituju oleh Jinbe. Sementara itu, Franky juga ikut turun ke area bawah pabrik. Cerita dipotong ke area pabrik. Terlihat di sana jika Bonnie sedang melawan para marinir. Dia merubah mereka menjadi lansia dan juga anak-anak. Sentomaru ternyata masih hidup. Dia menyelamatkan Bonnie ketika Bonnie terjatuh setelah menabrak penghalang Egghead. Dan kemudian Sentomaru pun langsung pingsan. Dipotong lagi ke pertarungan Zoro versus Lucy. Pedang Zoro terlihat mengeluarkan nyala api. Tidak dijelaskan apa warna api dari pedang Zoro itu, tapi kemungkinan api tersebut berwarna hijau, warna yang sama seperti saat Zoro bertarung dengan King. Diperlihatkan jika Rob Lucy menggunakan wujud awakening-nya. Zoro berkata, "Dengan level ini, kau tidak akan bisa melawan kapten kami." Lucy pun menjawab, "Tapi cukup layak untuk mengalahkan kru Yonko nomor 2. Dilihat dari gaya-gayanya, Lucy mulai keringat dingin saat berhadapan dengan Zoro. Ini pun membuktikan ketika dia langsung berubah ke mode awakening-nya untuk mengimbangi kemampuan berpedang Zoro. Mudah-mudahan Lucy nggak jadi kucing cincang ya guys. Hehehe. Kembali ke Luffy versus Kizaru. Luffy melempar Kizaru ke laut. Kizaru berkata, "Oh, aku akan jatuh ke laut." Namun Kizaru terbang kembali dan menciptakan beberapa klon cahaya dari dirinya sendiri. Tampaknya teknik klon dari Kizaru itu merupakan tingkatan dari teknik Yasakani no Mangatama miliknya. Klon Kizaru memberikan luka ringan kepada Luffy dengan pedang cahayanya. Luffy kemudian menggunakan Gomu Gomu no Down Stamp untuk menghancurkan semua klon Kizaru. Tetapi Kizaru yang asli tidak ada satupun dari mereka. Sementara itu, Kizaru asli telah kembali ke ruang kontrol untuk menyerang Vegapunk. Tetapi Vegapunk sudah pergi dari sana.
Kemudian Kizaru terbang mengejar Vega Tank dan menyerangnya dengan sinar laser. Tapi Luffy mengikutinya dan melindungi Vega Tank dari laser itu. Luffy menangkap sinar laser Kizaru dan menyebarkannya ke berbagai arah. Sebuah kejutan baru lagi yang diperlihatkan oleh Luffy. Jika sebelumnya Luffy mampu menangkap petir dan melemparkannya saat bertarung dengan Kaido, kini Luffy juga bisa menangkap sinar laser milik Kizaru. Ini menandakan bahwa Luffy juga bisa mengendalikan elemen saat dalam mode Dewa Nika miliknya, serta membuktikan juga bahwa Kizaru bukanlah lawan yang sepadan bagi Luffy saat ini. Kemudian Vega Tank pun tiba dengan selamat di area pabrik. Lalu Atlas pun langsung menimpa perintah Kizaru ke semua pasifista dengan chip otoritas miliknya. Namun di panel terakhir pemandangan berubah menjadi sangat mengerikan ketika melihat wajah Gorosei Saturn dengan tatapannya yang mengancam. Raut wajah dari Gorosei Saturn menandakan bahwa situasi di Egghead saat ini sudah tidak sesuai dengan perkiraan mereka lagi. Sehingga ini pun akan menjadi pertanda jika setelah Kizaru kalah nanti, maka sang Gorosei ini akan turun tangan langsung untuk menghadapi Luffy dengan mode Dewa Nika miliknya. Nah, kemunculan dari Gorosei Saturn tadi menjadi penutup untuk chapter 1093 kita di minggu ini. Dan untuk minggu depan, Manga One Piece tidak akan rilis alias libur. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.